Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya dia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan seperti biasa di formasi pukul 17 hingga mendekati formasi pukul 18, kita ada dalam program Mutiara Ramadan ya, dan agama buat. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama narasumber kita ataupun Ustadz Ahmad ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Menuju ke sini tadi jalan macet ya. Aduh, ini waktunya ngabuburit ya Ustadz, makanya rame. Apalagi di pasar ini. Di pasar orang-orang beberapa titik. Wah, betul ya Ustadz ya. Oke, ini sore hari ini kita mau bahas tema apa nih? Ini tema kita pada sore hari terkait dengan sehat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan kita bahas. Nanti jika pada rekan ingin bertanya Ustaz ya, boleh ke nomor kita 0822999991 ataupun dari live Facebook kita di Rauti IT ya. Oke, mungkin kepada Ustaz bisa langsung saja menyampaikan. Terima kasih kepada Mbak Ika sudah mengantarkan acara Mutiara Ramadan bersama dengan yang agama kepada sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil amma ba'd. Yang pertama, pendengar FM di mana saja pun berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah keikhlasan, diberikan Allah kesehatan dan kelapangan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Mbak Lia sebagai pengantar acara di Mutiara Ramadan pada hari ini, tepatnya 28 ya. Yang puasa hari Kamis 28, ada yang puasa Rabunya 9. Jadi tidak masalah 28 atau 29, masalah yang yang tak mau puasa. Betul sekali. Nah, ternyata kita udah di penghujung Ramadan ya, nggak terasa. Padahal rasa-rasanya baru kemarin. Minggu. Ternyata kita udah di ujung Ramadan. Barangkali mungkin ibadah kita kalau nggak terasa rasanya karena ikhlas itu. Nah, karena itu kalau dalam satu hal itu ikhlas nggak terasa itu. Enak aja badan itu beribadah, pikiran tenang, jiwa pun sejuk. Kenapa? Karena ikhlas. Dan pendengar di mana saja pun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur yang panjang dan barokah, kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita melaksanakan ibadah di Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Di siang hari kita berpuasa walaupun nahan lapar, nahan dahaga, haus, kadang-kadang di pertengahan hari ya, jam 12 ke jam 3 itu luar biasa. Keringatan, kadang mau oyong rasanya. Nah, itu kan apa? Itulah perjuangan kita yang puasa ini. Itulah latihan kita, melatih kesabaran. Nah, mudah-mudahan nanti kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan peringkat takwa. La'allakum tattaqun. Bagaimana kita beribadah di Ramadan ini bisa kita aplikasikan nanti setelah Ramadan. Jangan di Ramadan ini kita luar biasa
sungguh-sungguhnya beribadah, banyak ibadah kita. Lalu begitu Ramadan berakhir, Ramadan usai, Ramadan habis, masuk ke bulan Syawal, tinggal semua aktivitas ibadah kita yang sudah dilatih sebulan penuh. Padahal Ramadan itu adalah bulan latihan. Nah, jadi kalau dia mengaplikasikannya 11 bulan yang akan datang. Nah, kita tahan di Ramadan, kita bisa menahan emosi. Misal tidak menggibah, tidak ngecek, ya. Nah, ini bisa nggak nanti setelah Ramadan kita laksanakan? Nah, mudah-mudahan berkat daripada ibadah puasa kita, makanya kita sungguh-sungguh dalam beribadah ini dan menjadi orang yang tenang. Nah, ketika nanti Idul Fitri, biarpun nanti baju barunya belum ada, tetap semangat ya. Nah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seorang Rasul yang diutus Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Kita lihat maupun kita baca dalam sejarah bahwasanya perangai-perangai atau adab para jahiliyah dulu, Arab jahiliyah sebelum masuk Islam luar biasa. Hanya dikatakan mereka demikian karena banyak hal-hal yang mereka lakukan yang bersifatnya dengan perbuatan maksiat. Hobi mereka judi, hobi mereka minum tua atau memabukkan, begitu juga untuk main wanita dan lain sebagainya. Tapi perangai-perangai jahiliyah yang dulu ini hadir kembali pada saat ini. Tambah banyak kita lihat para warga negara kita yang mabuk dengan narkoba, yang mabuk dengan sabu-sabu, yang kecanduan dengan ganja dan lain sebagainya, sehingga banyak yang yang hilang akal, ya, akal mabuk. Itu ternyata dulu udah datang di zaman jahiliyah, kembali lagi. Bahaya narkoba itu luar biasa. Jadi judi, kalau judi lebih canggih lagi dari hari ini. Di rumah bisa main judi tanpa ada nampak lawan. Kalau dulu mau main judi, cari kawan dulu, cari lawan, ambil tempat ke pinggiran ataupun ke pojok-pojok kampung. Nah, tapi hari ini bukan. Dia bersama keluarganya di rumah itu. Kadang dia kumpul, diskusi, tapi bisa dia sambil main judi. Bila dia judi online lebih canggih. Nah, begitu juga dengan pembunuhan, luar biasa marahnya hari ini. Sedikit-sedikit kita lihat di di medsos, di televisi, di media online lainnya, ataupun di surat-surat kabar, majalah, banyak kita lihat. Jarang nggak ada setiap hari kasus-kasus dari pembunuhan anak sama ayah, anak sama ibu, ayah sama anak, itu sahabat sama sahabat. Yang paling parah tawuran lagi anak-anak dan remaja-remaja kita itu. Padahal mereka itu adalah yang kita harapkan menjadi generasi emas di tahun 2045. Kalau hari ini mereka candu dengan narkoba, candu dengan judi online, apa harapan kita di 2045 ini menjadi generasi emas yang kita harapkan? Dan dari itu, pendengar FM di mana saja berada, jika posisi kita hari ini menjadi orang tua, kita harus mengawasi anak. Kita harus memeriksa semua. Kita periksa, kita awasi, kita didik mereka. Jangan kita biarkan mereka hidup seperti itu, karena masa depan mereka panjang dan juga agama dan bangsa ada di pundak mereka. Pendengar FM di mana saja pun berada, pada kesempatan ini yang menjadi topik kajian kita tadi adalah
nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam sab'in. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, Allah meridhoinya, awsani memberi nasihat katanya, menasihati Khalili kekasihku, memberi nasihat dia kepada saya katanya. Kekasihnya siapa yang dimaksud? Sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disabain dengan baca. Nah, Rasulullah pernah duduk-duduk mungkin ya, ataupun diskusi dengan Abu Dzar Al-Ghifari, maka pada saat-saat tertentu itu Rasulullah ajak ngobrol dan dia memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, suami katanya dalam memberi nasihat. Siapa yang bernasihat? Khalili. Siapa Khalili? Sallallahu alaihi wasallam katanya. Khalili kekasihku sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu enaknya dulu di zaman Rasulullah. Mereka langsung diberi nasihat oleh Rasulullah ketika salah, ditegur dia, teguran kasih sayang. Ketika rindu melihat wajah Rasulullah bisa bertemu. Hari ini kita hanya bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun begitu, Rasulullah sudah menjelaskan bagi kita bahwa saudara-saudaranya katanya yang dirindukannya itu siapa? Alladzina lam yaruni walakin. Jadi mereka yang tak pernah melihat saya, kata Rasul, tapi mereka beriman kepada saya. Jadi siapa yang dia maksud? Berarti umat-umatnya yang belakang hari. 1400 abad yang silam sudah dijelaskan Rasul. Ana mustaqil, saya rindu diikhwani kepada saudara-saudara. Masih apa itu kita? Jadi dibalas kerinduan yang banyak sholawat. Apa katanya? Yang pertama, yuhibbul masakin, mencintai orang miskin. Mencintai orang miskin, mengasihi orang miskin. Jadi siapa sih yang disebut dengan orang miskin? Siapa kan mereka yang tiap hari datang membawa tasnya untuk meminta-minta atau bagaimana? Ini perlu kita. Laisal miskinu bihadat tawafi ala nasi fasarudduhu lukumata wal lukumati wa tamra wa tamratani. Qalu faman miskinu ya Rasulullah? Qala alladhi lam yajid ghinan yu'tihi falam yuktan lahu fayatasaddaqu alaihi wa la yas'alun nas syai'an. Siapa, kata Rasulullah, orang miskin yang harus kita kasihani, yang harus kita berikan? Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling meminta kepada orang. Bukan mereka yang berkeliling-keliling meminta-minta kepada orang lain. Sesuap atau dua suap, dua suap makanan, sebutir kurma atau dua butir kurma. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ada kadang-kadang kita lihat di tempat kita, ya, di kita ini ada daerah badannya kuat, fisiknya bagus, tapi dengan tenangnya dia pergi ke sana kemari, ya untuk meminta-minta, bawa plastik, bawa tapi itu baskom, ya baskom. Ya lah, kalau misalnya badannya kurang fisiknya dan yang kakinya nggak sempurna, tangannya nggak sempurna, penglihatannya nggak sempurna, jadi dia tidak bisa mencari nafkah. Wajar kalau kadang-kadang kita lihat sehatnya dia, kuatnya badannya, bagusnya fisiknya, lalu dia berkeliling-keliling di pasar, bahkan sampai ke gang-gang, sampai ke kelurahan, ke kecamatan, bawa ini, minta. Bahkan yang paling parah lagi, ada lagi yang membuat bahwa itu untuk pembangunan. Ya kan ada itu dia buatnya, ada yang dapat ini dalam arti ya keliling-keliling. Itu yang bukan Rasulullah SAW. Orang berkeliling meminta kepada manusia. Ya. Jadi siapa? Paman miskin ya Rasulullah.
Jadi siapakah orang miskin itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wala alladzi la yajidu. Beliau menjawab, mereka lah orang yang hidup la yajidu minan yughni, tidak berkecukupan dan tidak mempunyai kepandaian. Nah, itu dia. Untuk itu lalu ia diberi sedekah dan mereka itu tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Nah, orang miskin itu katanya dia nggak nggak ada skillnya, nggak ada ilmunya, nggak ada, mau bekerja mau dia bekerja. Nah, tapi hasil dari pekerjaan dia itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Misalnya yang dia butuhkan 20.000, dia cuma dapat 10.000. Nah, jadi dia miskin. Tapi biasanya yang kayak gitu nggak mau dia minta-minta itu ya, nggak mau dia berusaha dan berusaha bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya. Tapi apa boleh dibilang, kadang-kadang usahanya tidak mencukupi untuk kebutuhan. Itu didapatkan oleh Rasulullah SAW. Artinya orang-orang yang seperti itu kita kasihani, yuhibbul masakin, kita cintai. Nah, ini masalahnya banyak yang dilupakan ya. Pada kadang-kadang keluarga di sana tidak tersentuh dengan kasih sayang. Nah, ada yang mendapat apa bantuan, nah ternyata dia nggak layak, tapi bisa ya dapat bantuan. Nah, padahal ada di sana seharusnya anaknya banyak yang sekolah, kebutuhan sebenarnya disebut miskin. Jadi biasanya kalau datang BLT banyak yang miskinnya. Itu enggak ya? Nggak tahu ya. Nah, kadang-kadang ya. Tapi ketika diminta untuk bersedekah, banyak yang ngatur. Nah, gitu ya. Nah, apalagi ini di bulan puasa menjelang Ramadan, ini kita pergunakan momen-momen yang seperti ini. Kenapa kita pergunakan? Misalnya zakat kita, sedekah kita, infak kita, ini di sinilah kita keluarkan. Kalau misalnya zakat malnya sudah cukup besar, sudah cukup haul, banyak di sana tanah-tanah yang ukuran tanah kita, banyak di sana manusia, saudara-saudara kita yang menahan kelaparan karena tak bisa makan, banyak saudara-saudara kita yang meneteskan air mata karena ingin bahagia di Idul Fitri tapi belum bisa hidup baju Ramadan. Nah, inilah yang perlu kita kasihani ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yuhibbul masakin, mencintai orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu tadi bukan orang-orang. Nah, artinya yang minta-minta bagaimana yang buat fisiknya ya, yang mogar-mogar itu. Nah, gitu dia ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua siapa lagi? Selain kedua ini yang kedua siapa? Apa nasihat Rasulullah kepada Abu Zar Al-Ghifari? Yang kedua apa katanya? Wa an adanu minhum wa anzur ila man huwa asfala minni wala anzur walanzur ila man huwa fawqi. Yang kedua katanya, agar saya melihat orang-orang di bawahku katanya, dan tidak melihat orang-orang di atasnya. Ini apa? Bahwa dalam kehidupan ini, kata Rasulullah nasihatnya kepada Abu Zar Al-Ghifari, bahwa kita lihat kehidupan kita di bawah kita. Dalam hal dunia kita lihat, oh ya, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Nah, di sana saudara saya ada yang tak kurang sempurna tubuhnya gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya masih bisa makan nasi. Mungkin saudara saya ada lagi di sana yang belum bisa makan nasi. Nah, dan jangan lihat orang-orang di atas, dan jangan lihat orang-orang di atas. Tapi kebanyakan kita manusia ini melihat orang-orang yang di atas kita. Kita punya ini, ya kan? Yang paling hebatnya orang yang punya kulkas, dia yang masuk angin ya. Dia yang kepanasan, dia yang kedinginan. Nah, ini jangan melihat orang di atas kita. Artinya syukur nih, bahwa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak pernah salah sasaran, tidak pernah salah sasaran nikmat yang diberikan kepada orang lain. Memang itu nikmatnya, itu rezeki dia. Kepada kita ada rezeki kita. Nah, jangan kita memandang orang dalam nikmat yang
Kalau itu kita pandang, akan terjadi pencurian, terjadi pembunuhan. Ini ada punya mobil, saya juga mau punya mobil, tapi keuangan ekonomi tidak cukup, lalu dia pandang ke atas atau datang ide-ide yang negatif ya, yang mengungkap kemaksiatan. Lalu apa yang saya buat? Nah, datang ide-ide yang lain atau begini. Itu lantaran apa? Dia melihat kehidupan yang atasnya. Dia lihat kehidupan yang atasnya. Atau bahkan ketika dia melihat kehidupan yang atasnya, terjadi apa? Pinjaman yang tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluarannya. Datang sini, yang ke sini, datang ke sini, pinjam ke sini. Akhirnya dia apa? Stres, memikirkan banyak utang. Kenapa tadi? Karena dia melihat itu banyak kita lihat, ada apalagi sekarang yang zaman online ya, pinjam online, kemudian ada lagi koperasi kadang-kadang kita lihat apa udah di mana ini, udah nggak sih lagi kemana, udah berangkat dari malam gitu ya, kenapa? Karena dia melihat baik, maka hiduplah koperasi sesuai dengan keadaan itu, sesuai dengan ini pendengar FM di mana saja berada. Kita lanjut setelah iklan berikut. Oke, nanti kita akan kembali lagi setelah dari berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan yang akan masuk barang Ustaz kita sore hari. Yang membahas seputar nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Dan kepada Ustaz bisa langsung dilanjutkan kepada Ustaz. Terima kasih kepada saudara ya. Itu pendengar di mana saja pun berada. Itu yang kedua tadi, bahwa kita dalam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri apa yang diberikan Allah. Karena kita dituntut dengan sifat fitnah itu memadahkan yang ada. Tapi memadahkan yang ada maksudnya bukan tidak usaha. Syukur aja lah sama dia kerja itu. Artinya berapa yang kita dapat, rezeki kita yang diberikan Allah, saat ini kita syukuri. Supaya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur kata Allah atas nikmatku, la in syakartum la azidannakum, aku tambah kata Allah. Dengan bentuk bagaimana? Nikmat yang diberikan Allah itu bisa kita pergunakan ke jalan untuk mencapai ridhonya. Kalau dia kesehatan yang diberikan, pergunakan kesehatan untuk kebaikan, baik dia dengan ibadah makhluk ataupun ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ibadah sosial lainnya bisa kita gunakan, nolong orang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana saudara-saudara kita yang minta bantuan para dermawan. Walain kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kamu ingkar, kamu kufur dengan nikmatku kata Allah, tunggulah azabku sangat. Azab Allah itu sangat pedih. Itu belum seberapa yang baru kita saksikan di daerah tetangga kita di Kapsa sana ya. Betul, ada di apa? Di Batu Garuga ya, ada di Garuga kan. Banyak yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. Manusia sedikit azab Allah sedikit. Mungkin teguran ya. Ada di karena kesalahan mereka saja. Siapa tahu kita punya salah di situ. Siapa tahu punya dosa kita di sana. Mari mereka yang kena. Karena wala ingkar pun ada di masyarakat. Jika kamu kufur kepada Allah, maka sungguh azab itu dan kepada Allah siksa itu sangat pedih. Masih bisa saling tolong menolong. Kalau nanti di akhirat siksa Tuhan itu bisa enggak? Yang misalnya marga punya mau menolong orang bisa nih. Nah orang-orang sidimpuan menolong orang kafir nggak bisa ayat kata di sana nafsi sendiri.
Dan jangan pendengar FM di mana saja berada, nikmat yang diberikan Allah pada kita syukur, nah, supaya bertambah tambah. Kalau dia berbentuk harta benda, sebahagian harta itu sisihkan, diinfakkan untuk sedekah. Karena kita infakkan, kita sedekahkan, Allah sudah berjanji akan saya tambah katanya. Jadi kadang-kadang matematika kita lebih kita duluan daripada matematika Allah. Perhitungan kita lebih dahulukan daripada perhitungan Allah. Jadi kalau saya infakkan 10.000 duit saya itu, apa sama saya? Nah, apa lagi sama saya katanya? Nah, berinfak sesuai dengan kemampuan juga. Nah, kalau misalnya untuk 4.000 gitu ya. Kemudian wa'an asila rahimi wa injafani, menyambung silaturahim walaupun orang kasar kepada. Sulit kan? Nah, sulit kan? Nah, menyambung silaturahim walaupun orang itu kasar kepada kita. Itu kata Rasul kepada Abu Zar Al-Ghifari. Kadang-kadang kan kita ada itu apa namanya, kita berbuat baik gitu ya, tapi kebaikan kita itu kita yang kena juga ya, bahkan difitnah gitu ya. Jadi kata Abu Zar Al-Ghifari berbuat sambungan silaturahim sekalipun orang itu apanya berbuat kasar kepada. Karena itu luar biasa ya. Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita ketika dia lewat di rumah orang Yahudi, setiap hari dia lewat untuk sholat, apa yang dikerjakan Yahudi? Setiap hari dia meludahi Rasulullah. Lewat dia dari situ, sudah. Lewat dia dari situ, sudah. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah, sekalipun dia berbuat kasar kepada kita. Nah, Rasulullah heran. Kenapa beberapa hari ini tak ada yang meludahi saya, katanya. Heran, tidak ada yang meludahi. Coba kalau lihat lewat di depan rumahnya, diludahinya lihat kemana? Pasti kejar ke rumahnya, kejar ke rumahnya. Oh gitu. Tidak, Rasulullah enggak. Diam. Padahal dia mau sholat. Mungkin kadang jubahnya, yang kadang serbannya, tapi dia nggak marah. Lalu tiba-tiba nggak nampaknya, ditanya mana ini, kok nggak ada yang meludahi saya, katanya. Sampailah dia kabarnya bahwa si Yahudi tadi ini orang Yahudi ini ya, keras-keras kepala juga ya. Orang Yahudi ini keras kepala dia. Ditanya kenapa dia sakit, oh pantasan dia nggak meninggal. Pulang dia ke rumah. Nah, ini dia apa Aisyah katanya, wahai Umairah, kenapa ya Rasulullah bungkus kurma, bungkus roti, mau kemana ya Rasul? Saya mau menengok sahabat yang sakit, katanya. Oh baiklah ya Rasul, saya bungkus. Dibungkus Aisyah makanan kurma apa yang ada di situ. Bawa Rasulullah SAW. Bawa kayak mana itu mati mengisi, katanya. Nah, kalaupun manusia itu ya, Rasulullah itu kerja. Datang dia ke sana, tapi dia sakit situasi Yahudi tadi. Ya. Apa? Nangis Yahudi itu. Kok menangis? Kenapa rupanya? Ya Rasul, ya Muhammad, katanya. Kenapa? Tiap hari saya ludahi kamu, katanya. Tiap hari saya ludahi sampai sholat, itulah kerjaan saya ludahi kamu. Tapi yang datang duluan mencegah saya baru kamu, ya Muhammad. Itulah hendaknya Rasulullah SAW. Kamu yang duluan ya Rasul, ya Muhammad, itu saya. Yang lain belum ada. Tapi kamu yang selalu saya ludahi, ternyata kau duluan yang datang. Dengan kelembutan akhlak Rasulullah, sopan santun Rasulullah. Nah, walaupun orang dia kasar kepada dia, tetapi wa'an asila rahimi, dia menyambung silaturahim. Ya Rasulullah. Nah, gara-gara itu ya asbab penyebabnya si Yahudi tadi masuk Islam. Kan ada luar biasa. Ini pun wa'an asila rahimi, biarpun dia ngejek kita, biarpun dia memusuhi kita, kita tetap sambung silaturahim. Karena kita lahir dari
dari asalnya dari rahim yang sama, yaitu Hawa. Nah, kita ini turun dari Adam dan Hawa. Nah, cuma karena nasabnya sudah berjauhan ya. Nah, kalau asalnya dari Adam dan Hawa. Karena kata Rasulullah, an asila rahim tak bertani, sambung silaturahim sekalipun orang tak sah kepada. Luar biasa itu susahnya, sangat sekali. Kemudian apa lagi katanya? Waan ataka waan aktu waan aktu akthira man la haula wala quwwata illa billah. Dan perbanyaklah berzikir ucapan ataupun perkataan la haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyak dizikirkan kita. Kenapa? Karena mendorong kita untuk merasa lemah. Kenapa? La haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir itu. Karena di dalam manusia itu ada potensi sombong ya, potensi takabur ya, mengaku aku ya, mengaku ego ya. Nah, rasa ego itu kadang-kadang ya, maka perbanyaklah zikir la haula wala quwwata illa billah. Karena ego ini, sombong inilah yang banyak menjerumuskan manusia. Contoh, kenapa iblis keluar dari surga? Karena sombong. Aba wastakbar, dia enggan, dia takabur kepada Tuhan. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Karena kesombongan dia lah. Kesombongan dia keluar dari surga. Ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, wa izqulna lil malaikatis judul fasajadal malaikat illa iblis. Maka semua malaikat sujud kepada iblis. Sujud kepada Adam kecuali. Ini dia tadi, supaya menghilangkan rasa ego yang ada di badan, rasa bangga diri, rasa keakuan ya. Aku di sini raja. Nah, aku di sini apanya master ya, gitu. Diputar pula dia. Bangganya bisa. Makanya disuruh, dia katanya disuruh untuk pertanyaan tiro minna haula wala quwwata illa billah. Berbanyak mengucapkan, berzikir la haula wala quwwata illa billah, supaya kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, dan yang bersifat semuanya itu Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kan ada pada sifat manusia. Dan kemudian apalagi katanya wa'an atakallama bimurhifat. Kemudian mengatakan yang benar walau pahit. Ini juga susah nggak? Berkata yang benar walau pahit. Ya, kalau orang senangnya asal dia senang, dia tentu sekali. Kulil haq walau kana murah. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Berkata dengan sejujur-jujur, apalagi masalah hukum. Kadang hukum ini sering dipermainkan. Nah, ada hukum apa namanya, hukum ke atas, ada ke bawah ya. Kalau ke atas apa, hukum ke bawah ajam gitu ya. Pilih aku kalau karena katakan yang benar itu walaupun pahit. Memang pahit untuk mengatakannya. Kadang-kadang banyak orang yang tersinggung. Kadang-kadang banyak orang yang tidak menerima hal itu, tapi memang itulah kenyataan. Jadi itu pun wasiat daripada Rasulullah SAW. Kemudian apalagi katanya wala ta'budu fillahi lawmata la'im, dan tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan takut katanya. Jangan kau takut dengan celaan ataupun ejekan, hinaan. Ketika kita berdakwah di jalan Allah, banyak cobaan, banyak ejekan, itu memang banyak. Kita bercermin dengan Rasulullah, sejarah Rasulullah SAW. Ketika beliau berdakwah ke Taif, apa yang beliau dapatkan? Lemparan batu yang dia lempar di sana. Ada yang lempar kotoran, banyak yang diterima cobaan dan rintangan ketika kita berjalan di jalan Allah, ketika kita berdakwah di jalan. Bahkan kadang-kadang orang yang beralih dia berbicara katanya
menutup aurat dia apa tuh pamali malikot gitu ya, gitu kan. Ada gitu. Ada. Memang ada yang begitu. Nah, itu semua kata kata Rasul, tidak takut dengan celah, tidak takut dengan hinaan, dengan ejekan, itu pasti akan datang. Sedangkan berbuat baik itu pasti banyak yang nah, itu harus kita kuat katanya di jalan Allah. Bisa kita hadapi celaan-celaan tersebut. Nah, kadang-kadang apa namanya dia baca Al-Quran, katanya baca Al-Quran, kan ya ada kan ya gitu ada. Nah, padahal kita dituntut untuk membaca Al-Quran, kita dituntut untuk banyak baca Al-Quran, apalagi di Ramadan seperti ini. Nah, itu pendengar FM di mana saja berada. Itu wasiat-wasiat Rasulullah kepada Abu Zar Al-Ghifari. Dan yang terakhir apa katanya? Melarang untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Wa alla as'alun nasa syai'an. Melarang saya untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Kita sesungguhnya dilarang. Kita sesungguhnya jangan meminta-minta kepada manusia kecuali karena sudah terpaksa. Jangan kita apa namanya berjalan-jalan kemana-mana itu tidak boleh. Nah, berusaha dulu kayak tadi yang di atas. Berusaha dulu, kita cari dulu usaha kita, kerja kita. Kalau memang nggak bisa, Allah itu akan menunjukkan orang-orang yang dermawan. Allah itu akan mengatur orang-orang aknya atau orang-orang kaya. Allah itu akan mengutus orang-orang baik yang akan memberi pertolongan. Kadang-kadang kita tidak tahu. Itulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ada waktu mepet, ekonomi sulit, keuangan menipis, nggak ada lagi. Ada yang sangat perlu, tiba-tiba ada yang dikirim Allah kepada kita manusia kan? Tidak sengaja dia. Kenapa cemburu? Kenapa ada masalah seperti apa? Begini cerita. Akhirnya apa? Itu kan yang dikirim Allah. Ini pakai dulu, gitu kan? Nah, ini pakai dulu saya. Jalan yang diberikan Allah daripada kita minta kepada manusia malu boleh itu ya. Nanti misalnya dulu kalau kita sering minta ke manusia, sesama manusia, kita masih kuat diberikan Allah. Kita mau datang ke rumahnya bukan untuk meminta. Apa pikiran lain? Harus muslim. Orang penarik hidup. Gitu kan ya. Gitu ya. Jadi pikiran orang lain-lain. Makanya nggak boleh kata Abu Zar Al-Ghifari melarang tidak meminta-minta kepada manusia. Berusaha lagi. Ya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, "Ikmal di dunia keka'anna keka'in syu'abadan, wakman di akhirat keka'anna keka'an." Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya katanya. Berusahalah untuk ya, carilah kehidupan itu. Kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Tapi ingat wakman di akhirat keka'anna keka'an. Tapi ingat cari akhiratmu, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok kamu mati. Nah, jadi pendengar FM di mana saja berada, kita sudah waktu pada acara Mutiara Ramadan bersama kepada. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Saya ambil kesimpulan untuk closingnya bahwasanya ada 7 nasihat daripada Rasulullah kepada sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Yang pertama, cintailah orang miskin. Yang kedua, syukurlah dengan Allah. Yang ketiga, sambung silaturahmi, biarpun orang kasar kepada kita. Yang keempat, perbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, ucapkanlah yang benar itu walaupun pahit. Yang keenam, ketika kita berdakwah di jalan Allah, kita semua cercaan dan hinaan dari orang usah ditengok. Dan yang ketujuh, janganlah meminta-minta sesama manusia. Berusahalah, bekerjalah selama kita mampu. Mudah-mudahan kajian kita di sore hari ini bermanfaat bagi pendengar yang dimana saja berada dan khususnya kepada diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan dan tak terasa sudah habis program kita di hari ini. Dan tema nasihat Nabi kepada sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pelajaran berharga dan pengingat bagi kita semua ya untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan serta meneladani akhlak para sahabat Rasulullah. Terima kasih juga kepada Ustaz yang sudah menyampaikan tausiahnya di sore hari ini dan juga berkabar ya para pendengar kita dimanapun berada yang setia mendengarkan. Akhir kata dari juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.